Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Malam ini kita mengikuti rangkaian acara dari hari ini. Tadi pagi kita sudah ada acara, siang. Dari siang kita sudah ada acara workshop. Terus tadi workshopnya pagi lupa ya. Tadi finishing sama yang anak-anak tadi ya. Family semacam family gathering tapi berbasis hobi kayu. Oke, malam ini saya sangat senang sekali karena ada 4 orang keren-keren dari Jogja yang memang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang menjadi penggerak gitu. Kalau di Jogja ini banyak industri kreatif. Jadi di Jogja ini kemarin saya juga sempat baru ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman dari Parekraf bahwa Jogja ini memang menjadi benchmark. Jadi kemarin saya kebetulan baru ngumpul sama teman-teman Parekraf dari bidang desain. Jadi di acara kemarin di Bandung itu juga menjadi satu titik pembicaraan yang memunculkan bahwa memang Jogja menjadi benchmark. Jogja ini menjadi benchmark resiliensinya dari kondisi pandemi yang ada. Nah ini yang menurut saya jadi menarik karena kalau membandingkan antara Jogja, kalau kita ngomong wisata gitu, antara Jogja dengan Bandung, memang tidak bisa dibandingkan, tapi bahwa Jogja masih survive dan masih resilient, masih kuat gitu, masih berjalan, masih dengan banyak hal yang dilakukan oleh teman-teman di Jogja. Itu menjadi satu poin yang menarik bagi teman-teman Parekraf. Kenapa itu bisa terjadi? Salah tempatnya adalah beliau-beliau berempat ini. Jadi beliau-beliau berempat ini adalah para penggerak di Jogja yang menurut saya akan menjadi satu kekuatan bersama gitu, kalau kita bisa bekerja sama. Oke, mungkin saya pengen ini dari siapa dulu nih? Ini penting-penting semua ini. Saya tak ambil catatan dulu daripada salah. Jadi Mas Done atau Mas ini jenengmu Doni Sokol? Mas Done atau Mas Doni ini dari komunitas hobi kayu. Itu teman-teman hobi kayu mungkin di sini banyak nih teman-teman hobi kayu, jadi nggak usah saya perkenalkan lagi, pasti kenal Mas Done karena dia presidennya hobi kayu. Terus ada Pak Miono gitu, Pak Miono itu adalah deputi deputi direktur dari BI Jogja ya Pak ya. Terus ada Mas Hendro dari Asmindo. Aku ngomong Mas Wicak langsung kan. Mas Hendro kok Mas Wicak isi balen isi. Mas Hendro Wardoyo dari Asmindo. Terus ada Mas Wicak dari Bioindustri. Kalau teman-teman sudah tahu semua tentang bioindustri. Oke. Mungkin yang pertama saya dengan Pak Miono dulu. Jadi apa yang bisa Pak, yang BI lakukan atau ekosistem apa yang BI akan generate di masa seperti ini? Karena kita ini sudah jalan hampir 1,5 tahun nih Pak, kondisi seperti ini. Nah ini 1 tahun pertama Jogja cukup kuat. Terus ini mulai saya melihat beberapa teman saya ini sudah mulai kelimpungan nih Pak. Karena sudah 1,5 tahun, walaupun kemarin tetap dibicarakan di pas pertemuan kita di Bandung kemarin, itu Jogja masih dianggap paling resilient, paling bukan kuat tapi banyak hal yang bisa dilakukan di Jogja. Nah kira-kira BI ini ada program apa dan nantinya akan seperti apa Pak? Kira-kira bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Biar nanti itu membuka pembicaraan kita di malam hari ini. Monggo Pak. Baik.
Terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, langsung saja saya ya, benar apa yang dikatakan Pak Moderator bahwa secara ekonomi Jogja relatif tergolong ini ya, tergolong baik dalam pemulihannya. Jogja ini pada saat pandemi menerpa seluruh dunia, khususnya di Indonesia Maret, ya mulai Maret tahun 2020, Jogja ini semula mengalami pertumbuhan ekonomi yang jatuh sangat dalam, minus 6,8 kalau nggak keliru. Itu adalah minus ekonomi yang paling tertinggi kedua setelah Denpasar. Ya, setelah Denpasar. Setelah itu kita melakukan berbagai upaya. Nah, itu pertumbuhan ekonominya lama-kelamaan merangkak naik. Dan di triwulan pertama tahun ini kita sudah tumbuh positif 6,14%. 6, luar biasa. Ya, 6,14%. Nah, pertumbuhannya memang salah satu penopang pertumbuhannya yang paling besar itu dari ini Pak, dari Infocom. Infocom itu tumbuh 30% lebih. Setelah itu sektor pertanian itu tumbuh 10,9 kalau tidak salah, dan sektor konstruksi itu konstruksi itu ya karena ada proyek ini ya, proyek jalan pembuatan jalan raya ke bandara, JJLS, lalu juga mungkin proyek jalan tol Solo Jogja juga sudah menjadi dan konstruksi lainnya. Nah, mudah-mudahan di triwulan kedua ini kita akan tumbuh, mudah-mudahan masih positif dan mudah-mudahan relatif baik. Nah, kaitannya dengan bisnis bapak dan ibu semua, bisnis ini ya, craft ya, handicraft ya. Ya ini bisnis UMKM yang memang kita ketahui menyerap tenaga kerja yang besar dan mempunyai nilai sumbangan terhadap perekonomian yang cukup besar secara nasional ya, secara nasional. Dan di Jogja ya kita sudah tahu lah, di Jogja termasuk salah satu provinsi yang menghasilkan handicraft cukup baik dan juga ekspor. Nah, kaitannya dengan masalah UMKM dari sisi Bank Indonesia, UMKM secara umum ya, kami itu Bank Sentral, kami tidak langsung bisa berhubungan dengan ini pelaku-pelaku di sektor real. Tetapi Bank Indonesia selalu mendukung program-program pemerintah. Ya, jadi APBN-nya pemerintah untuk mengatasi pandemi dilebarkan defisitnya dari 3% PDB dilebarkan menjadi 6%. Nah, setelah itu dananya dari mana? Nah itu kan, kalau misalnya pemerintah mau hutang ke luar negeri dengan menjual SBN, itu sekarang juga kalaupun laku pasti minta yield yang tinggi. Ya, investor luar negeri minta suku bunga lah yang tinggi. Ya, ini sangat membebani. Oleh karena itu melalui DPR akhirnya Undang-Undang BI itu di amandemen sehingga BI diperbolehkan untuk dalam kondisi pandemi membiayai defisit APBN. Ya, jadi pembiayaan defisit APBN itu dibiayai dari Bank Indonesia. Caranya gimana? Ya cetak uang, Pak. Cetak uang. Nah, kalau cetak uang itu memang dalam kondisi tertentu nanti memang ada efeknya pasti. Kalau uangnya berlebih bisa berdampak kepada inflasi. Nah, ini tugas kami. Bagaimana mengendalikan supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Nah, sampai sekarang inflasinya masih oke, masih terkendali. Tapi saya pikir tahun depan kami harus sudah mengolah supaya tidak terjadi inflasi yang tinggi. Nah, ini komitmen kami itu mengawal APBN itu masih sampai 2002. Itu terus kita ini, Pak.
kita beli. Jadi pemerintah menerbitkan surat berharga negara, dibeli Bank Indonesia, dikasih duit masuk di APBN, APBN nanti diturunkan ke APBD provinsi, APBD kabupaten kota dan sebagainya seperti itu. Itu dari sisi ini Pak, itu namanya kebijakan kuantitatif easing. Jadi pencetakan uang yang untuk ini, untuk defisit APBN. Nah selain itu kami telah menurunkan suku bunga acuan. Jadi suku bunga acuan di Indonesia itu ya suku bunga BI, ya suku bunga 7 days reverse repo rate itu kita turunkan. Sekarang posisi terakhir itu di 3,5%. Tapi memang kami tahu bahwa penurunan suku bunga BI ini belum diikuti penurunan suku bunga kredit secara maksimal. Ya, karena memang itu perbankan kita ada hitung-hitungannya. Karena mereka menggunakan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga seharusnya harus turun dalam kondisi seperti ini suku bunganya. Kalau suku bunganya sana bisa turun, suku bunga kredit juga nanti bisa turun. Nah, salah satu upayanya itu, selain itu dari sisi sektor perumahan misalnya, LTV-nya sudah kita turunkan. LTV itu loan to value-nya. Jadi nggak usah pakai uang muka untuk beli rumah. DP motor juga demikian, kita nolkan. Sehingga sekarang kan ini kredit permotornya kan tumbuh baik. Karena nggak usah pakai ini kan. Nggak usah pakai uang muka. Uang muka, pakai uang muka. Oke. Nah, di BI ya Pak ya. Nah, itu kerjaan yang kami lakukan. Nah, setelah itu OJK memberikan kebijakan-kebijakan yang terkait restrukturisasi pinjaman, ya. Karena pemerintah menempatkan dananya di perbankan, sehingga perbankan supaya berani melakukan restrukturisasi. Jadi sebenarnya upaya-upaya itu kita lakukan bersama antara pemerintah, BI, OJK itu bergandeng tangan untuk membuat kebijakan-kebijakan supaya rekan-rekan pengusaha bisa tetap bertahan seperti itu. Nah kalau khusus di Yogyakarta, ini tadi kita bicara nasional. Kalau khusus di Yogyakarta, kami terus mendukung usaha-usaha ekonomi kreatif. Ya. Jadi, tapi kami memang tidak bisa memberikan kredit. Yang memberikan kredit tidak perbankan. Kami yang memberikan ininya ke pemerintah, memberikan kredit tidak langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu. Lalu kita lakukan pembinaan. Tadi yang kredit tadi berarti langsung ke bank negara, bank yang pemerintah atau gimana? Kalau BI, kalau pinjaman tadi adalah kebijakan BI untuk menambah restrukturisasi piutang atau gimana? Iya, maaf. Jadi gini Pak, tadi ya. Pandemi harus diatasi. Siap. Harus beli vaksin, kredit harus oke. Tidak boleh ada yang macet. Karena kalau kredit itu macet, itu berdampak kepada tingkat kesehatan bank. Wah itu nanti lebih parah lagi Pak. Lebih parah lagi. Oleh karena itu caranya, BI langsung memberi kredit ke perbankan nggak boleh. Ya. Sehingga BI memberikan kredit kepada pemerintah. Pemerintah punya duit, sehingga pemerintah bisa beli vaksin. Oke. Nah, pemerintah langsung sebagian duitnya ditempatkan di perbankan, tapi minta perbankan supaya merestrukturisasi kreditnya. Oh, baik. Supaya UMKM-nya bisa bergerak. Ya, salah satunya itu. Nah, kalau di Jogja tadi ya kita rangkul UMKM terutama di ekonomi kreatif, ya kita bantu. Misalnya mau show atau apa kita kasih bantuan seperti itu. Menggerakkan ekonomi kerakyatan ini saya pikir kita bisa melakukan itu. Siap. Dan sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini ya, ekonomi Jogja ini 64,6 sekian persen itu digerakkan dari
pariwisata dan pendidikan serta sektor-sektor pendukung. Pariwisata itu sekitar 10, sekian, pendidikan 8, sekian. Nah, tapi yang mendukung pariwisata dan pendidikan itu banyak, sektornya banyak. Ya. Nah, ini kalau di total sekitar 64,6%. Jadi perkembangannya memang di sektor pariwisata emang kuat ya Pak? Iya, Ya. jadi itu dari situ. Jadi tapi ya itu tadi sektor pariwisata ketika dibuka ya risiko COVID-nya. Ya. Risiko COVID. Jadi memang ini pilihan yang ini ya, pilihan yang serba sulit nih. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi posisinya sekarang kalau kami rapat dengan pemerintah daerah, ya kita buka, tetapi nek mau Jawa ngarani dilepas kepalanya digondoli-gondol. Jadi seperti itu. Kita mau membuka itu risikonya, Pak. Risiko COVID-nya. Kalau itu dibuka, udah. Jogja ini memang ekonomi kerumunan. Begitu kerumunannya banyak, orangnya banyak, ekonominya tumbuh, tapi risiko COVID-nya akan meningkat. Oke, siap Pak. Oke Pak, wah ini cukup jelas penjelasan Bapak. Oke, saya mau langsung lanjut ke Mas Hendro nih. Oke, Mas Hendro bisa pegang mic-nya Mas. Jadi ini Mas Hendro, tadi Pak Miono juga menyentil tentang pariwisata. Kira-kira Mas, apakah teman-teman Asmindo atau teman-teman hobi kayu atau apa ini kemarin, karena soalnya pada saat kita ketemu di Bandung kemarin, itu juga menjadi satu concern kita di teman-teman Parekraf gitu. Gimana teman-teman Parekraf ini mulai menggerakkan ekonomi lokal. Nah, apakah ada korelasinya atau malah Mas Hendro bisa cerita dulu nih, gimana sebenarnya ekspor kita di Jogja ini kan juga cukup tinggi. Nah, cuma saya nggak tahu apakah bisa nggak dicek secara real dari Jogja ini berapa ribu dolar yang dihasilkan dari situ dulu, baru nanti nextnya ke itu Mas, korelasi ke pariwisatanya kira-kira seperti apa, boleh diceritakan nggak Mas Hendro? Oke, terima kasih Mas Ran. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi korelasinya dengan pariwisata, jadi mungkin kalau ini tidak salah mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak. Ya. Ekspor DIY di furniture dan kerajinan ini kira-kira itu di angka 40 sekian juta US dollar. Ya, 40 sekian, sekian. Persisnya ini BI mungkin punya datanya. Yang menarik bahwa pertumbuhan ekonomi DIY ini 79,6% ini memang dibantu oleh sektor UMKM, hampir 80%. Ini data Bank Indonesia. Nah, artinya kalau kita bicara kebangkitan UMKM pasca pandemi, kemudian untuk penguatan ekonomi nasional, ya harusnya ini yang harus disupport dulu adalah UMKM-nya. Ini yang mungkin beda dengan krisis 98, sektor UMKM yang menyelamatkan kita. Nah, sekarang ini yang terkena dampaknya dulu justru kebalikannya, sektor UMKM. Nah, harusnya kalau kita melihat data hampir 80% DIY ini pertumbuhan ekonominya ditopang oleh UMKM, berarti UMKM-nya harus dibangkitkan dulu. Ini kuncinya kalau menurut saya. Nah, untuk korelasinya dengan pariwisata, sekarang ini juga banyak tumbuh sektor-sektor ekonomi kreatif. Salah satunya adalah pariwisata di dalamnya. Banyak sekarang ini di desa-desa kita temui tempat wisata kuliner, wisata selfie. Ini kan bagian dari pengembangan industri kreatif di bidang pariwisata. Di Bantul ini banyak sekali tumbuh, apalagi di Gunung Kidul. Ini luar biasa. Termasuk Kulon Progo dan juga Sleman sendiri.
Nah, jadi kalau ini kita kaitkan dengan kegiatan hari ini, terus terang saya mengapresiasi. Nah, ini teman-teman kreatif semua ini Pak Miano, Mas Dola ini adalah punya komunitas namanya Hobi Kayu. Hobi dulu tuh kayu itu tidak jarang orang punya hobi. Sekarang ini eranya era internet, semua orang. Mas Dola ini sangat luar biasa mengangkat tema-tema kayu, soal kayu dari ini yang ternyata juga penggemarnya luar biasa dari seluruh itu. Itu juga ini Mas Wicak. Mas Wicak ini juga punya produk namanya Bio. Ini memang banyak produk beliau ini yang suplai ke industri kita. Nah, korelasinya Mas Bram, jadi saya mengapresiasi teman-teman Kopasnas, Koperasi Asmindo Nasional, yang ini sejak hampir 3 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 24 April. Jadi kita dikasih ruang oleh SCH melalui ownernya Pak Keno, yang intinya bahwa memang ada ruang kosong ex Propo. Kemudian kita memanfaatkan ruang ini. Ya, ini salah satu upaya kita bagaimana untuk agar teman-teman ini punya tempat untuk berjualan. Kemudian juga di satu sisi ini akan membangkitkan ekonomi lokal. Nah, oleh karena itu ya, walaupun memang tidak seramai kalau kondisi normal, tapi ini lebih baik kalau ini diikuti oleh mal-mal yang ada, katakanlah, dan mungkin kalau ini secara nasional ini menjadi gerakan bersama, ini dampaknya pasti akan luar biasa. Nah, itu yang mungkin ini yang menjadi semacam salah satu pengungkit juga. Nah, gerakan-gerakan begini memang harus diperbanyak dalam situasi seperti ini, tidak hanya di sektor furniture, tapi mungkin di sektor-sektor yang lain, termasuk itu andalan daerah istimewa Yogyakarta. Nanti Pak Miono juga bilang sama saya, belum lama ini juga hampir mirip begini di Hartono Mall, tapi ini fashion, artinya ada batik. Nah, gerakan-gerakan begini ini memang harus kita dorong supaya memang segera kebangkitan UMKM dampak pandemi ini ya. Tapi itu repotnya ya, kalau kita sudah berusaha sedikit mulai naik, ini grafik COVID-nya naik lagi. Nah, ini yang agak susah juga sebenarnya. Nah, sebenarnya ini pilihan, artinya saya termasuk orang yang meyakini begini Pak Mian. Ini jadi kayak ya memang kita ini harus sedikit mengambil resiko. Kalau kita mau tunggu juga ini juga belum tentu kapan, kita tidak tahu prediksinya sampai kapan. Artinya bahwa saya punya keyakinan ya kita memang harus normal, tapi tetap kita menjaga prokes, hati-hati, jaga jarak dan lain sebagainya. Mungkin itu Mas Bro. Siap, turun Mas Bro. Oke, nanti katanya Mas Done yang terakhir nih, gomnya Mas Done. Oke Mas, saya lanjut ke Mas Wicak dulu mungkin. Jadi Mas Wicak ini kan punya industri yang membantu kita Pak. Jadi industrinya Mas Wicak ini membantu teman-teman untuk mempunyai produk-produk yang ramah lingkungan Pak Pion. Jadi dan itu dibikin di Jogja Pak. Jadi ini salah satu yang membanggakan juga di Jogja, karena ada satu produk yang solutif gitu. Karena hari ini dari kondisi hari ini yang ada COVID Pak, akhirnya teman-teman harus stay di rumah. Dan sebenarnya saya sering ngomong sama teman-teman, gimana furniture itu jadi penting harus ramah. Karena kalau masih memakai cat-cat yang sebelumnya, yang memakai cat-cat yang memang memakai bahan-bahan berbahaya gitu, yang ada beberapa bahan-bahan yang memang berbahaya kalau kita masih pakai finishing yang
biasa gitu. Nah ini Mas Wicak ini punya solusinya Pak sebenarnya. Nah ini sebenarnya juga harus kita dukung. Jadi saya pikir kerjasama antara Asmindo, Hobi Kayu dengan Bio dengan Asmindo, Bio dengan Hobi Kayu ini jadi menarik apabila memang ini jadi kesadaran bersama Pak. Kalau memang rumah itu kita sekarang harus stay di rumah, berarti rumahnya harus aman Pak. Nah ini yang menurut saya menarik. Mungkin Mas Wicak bisa cerita apalagi tentang pariwisata Mas Wicak. Maksud saya pada saat momennya kesadaran itu nanti hotel, ruangan mais gitu atau ruangan-ruangan kantor, karena sekarang itu cenderung tidak banyak orang dan cenderung orang takut di dalam ruangan, mungkin si cat ini jadi bisa menjadi satu solusi bahwa ini memang cat yang ramah lingkungan gitu, yang memang tidak berbahaya, tidak menambah penyakit lah istilahnya gitu. Kira-kira ada gambaran nggak Mas Wicak ke depannya, apakah ada produk baru, apakah ada kerjasama dengan Hobi Kayu atau dengan teman-teman Asmindo selanjutnya? Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Kalau menyinggung tadi masa pandemi ya, saya termasuk menganggap diri saya ini optimis gitu ya, optimis mencari celah-celah untuk meyakinkan diri sendiri titik optimisnya di mana gitu, celah-celah opportunity di mana gitu. Jadi pandemi ini sejak Maret tahun lalu memang kita diajar pandemi, ekonomi turun, bisnis kami pun langsung kerasa gitu karena customer pabrik-pabrik furniture juga sebagian menghentikan produksinya. Tapi ternyata ekonomi itu kebetulan yang saya tahu di sektor kami sendiri ya, industri yang mensupport kerajinan dan industri kayu seperti balon gitu, satunya kempes, ada sisi lain yang melengkung gitu. Jadi awal-awal satu chapter pertama itu memang pabrik-pabrik besar langsung kayak berhenti gitu. Tapi di sisi lain workshop kecil itu meningkat drastis. Permintaan bahan baku seperti cat, obat anti rayap, bahan-bahan pendukung itu meningkat drastis. Khususnya untuk workshop kecil. Ya. Nah, khususnya teman-teman Hobi Kayu itu orang-orang hobi itu kan semua sektor hobi naik. Semua sektor hobi itu naik. Jadi orang itu terpaksa kreatif kali ya, karena saking gabutnya gitu kan ya, terpaksa kreatif. Nah, begitu memasuki tahun 2001, kuartal pertama itu sudah lebih tinggi dari tahun 2019 demand itu. Dan saya menganggap dan ini nasional juga. Jadi industri kreatif di sektor kayu dan kerajinan itu meningkat. Hanya saja memang perusahaan-perusahaan besar itu turun Pak, perusahaan-perusahaan besar yang mass product. Nah, khusus untuk Jogja, data yang kami punya itu peningkatan demand untuk khususnya tipikal custom product itu meningkat. Custom product baik yang market internasional maupun market lokal gitu. Kami sampai survei apa yang terjadi ya di Kasongan, ternyata yang dulunya nyenyet gitu hari ini, apalagi akhir tahun lalu, mulai dari akhir tahun lalu itu ramai produk-produk anyaman, furniture yang eceran-eceran itu. Nah, di situ. Yang kedua, transaksi atau jual beli produk kreatif itu di online itu juga meningkat drastis. Termasuk tentu bahan-bahan pendukungnya ya, di online itu meningkat drastis. Nah, itu sisi optimisnya, dan saya kira kita optimis sekali. Tadi saya sangat senang sekali melihat kaosnya Om Doneh itu dukung lokal gitu ya, karena 200 juta orang ini kalau nganggur di rumah itu ya butuh apa yang dikerjakan gitu ya. Nah, kalau yang dikerjakan nggak ada yang beli, itu ya akhirnya berhenti juga bekerjanya gitu. Nah, kalau kita siap membeli produk-produk lokal kita sendiri, saya kira ekonomi bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sektor yang kami geluti adalah industri pendukung
industri kayu dan furniture. Kami menyediakan cat dan lain-lain, dan khususnya yang ramah lingkungan. Nah ini berkah juga buat kami Pak. Nah saudara, kenapa setelah kita kaji, kesadaran orang terhadap menjaga kesehatan itu meningkat, terpaksa meningkat kali ya, karena didorong oleh ketakutan gitu, atau ditakut-takuti, nggak tahu. Tapi yang jelas begini, masa nganggur setahun itu orang kan akhirnya ngecat-ngecat, renov-renov gitu ya. Terus tiap hari kita menelengi layar digital gitu, serangan nafas apa gitu. Nah ketika ngecat atau beli furniture baru, terus rumahnya yang tadi seger gitu, terus kita beli furniture yang dicat pakai melamin atau dicat pakai thinner dengan bahan-bahan beracun masuk rumah kita, itu kan ngap gitu, ngap. Nah didukung oleh informasi yang ada di Google atau informasi di online, bahwa oh ada loh, atau ada bahayanya loh bahan-bahan kimia yang ada di furniture di bangunan kita itu. Akhirnya memilih bahan yang lebih ramah lingkungan, itu satu. Yang kedua, tapi ini kan bahan yang ramah lingkungan biasanya kan lebih mahal gitu. Nah alhamdulillah bioindustri berkomitmen untuk menyediakan bahan ramah lingkungan yang sama-sama murah gitu dibanding bahan yang konvensional gitu, sama-sama murah, sama-sama terjangkau gitu. Itu keberkahan barangkali, karena ketakutan atau ditakut-takuti dan kesadaran bersama-sama lah bahwa kesehatan itu mahal ternyata, kira-kira begitu. Nah ini menurut data kami itu pergerakannya seluruh dunia, dan trennya itu seluruh dunia mulai banyak syarat. Saya kira Pak Indra bisa menjelaskan ke teman-teman eksporter juga, permintaan akan bahan baku yang ramah itu akan terus-menerus meningkat. Bahan baku yang berbasis plywood juga menurun ya Pak, mintanya yang solid wood gitu. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa selalu berelaborasi dan kembali semangat bersama mendukung kebangkitan ekonomi di masa pandemi. Saya kira itu Pak. Oke, makasih Pak Richard. Ya memang saya setuju sekali dengan kondisi yang hari ini, karena saya juga melihat beberapa teman-teman saya yang biasanya nongkrong di kafe terus sekarang malah ngecat omain. Ini juga menarik, posisi ini juga menarik sebenarnya, kalau mau kita bisa ambil keuntungannya. Tapi saya tadi tertarik sama Mas Richard, jadi apapun hari ini yang berkorelasi dengan hobi itu naik. Saya setuju juga, karena berapa bulan yang lalu awal-awal pandemi, karena saya senang naik sepeda gitu, benar-benar mau nyari kampas rem sepeda aja nggak ada gitu. Pada saat itu gitu, kabel saya putus itu sampai baru berapa bulan yang lalu saya punya kabelnya Pak, karena harus nunggu. Nah ini juga menarik. Nah mungkin saya pengen nanya nih ke Mas Donen, kira-kira apa ya, si hobi kayu ini bisa menjadi satu apa? Karena gini, saya sekarang juga saya kebetulan bukan penghobis, tapi karena saya memang memakai sepeda untuk transportasi Pak, jadi bukan penghobis. Tapi saya melihat teman-teman saya itu sampai ada jargon, jangan minta izin, mending minta maaf aja kalau beli sepeda. Jadi sama istri itu nggak usah minta izin, tapi minta maaf. Nah ini mungkin menarik kalau umumnya hobinya itu ternyata bisa menghasilkan. Nah ini kan bisa jadi menarik kalau pada saat teman-teman hobi kayu bisa membuat satu gerakan gitu, bahwa sebuah hobi itu tidak selalu membuang uang. Siapa tahu nih kalau umpamanya teman-teman nanti bisa bergabung, dan itu pasti didukung sama istri Mas. Nih umpamanya kita bikin hobi dan bisa menghasilkan gitu. Dan hobi sepeda itu ngetek-ngetek nih. Kira-kira gitu Mas Doni, bisa digambarkan nggak komunitasnya seperti apa, terus teman-temannya seperti apa, dan apakah itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan ekonomi? Kira-kira gitu. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku cerita dulu ya soal teman-teman hobi kayu masa pandemi ini ya. Siap. Jadi sebelum pandemi itu di hobi kayu kan ada hobi kayu akademi, di mana kita belajar kayu, bikin produk,
bikin-bikinnya kerajinan buat di rumah, sama juga buat yang usaha. Setelah Maret, April, Mei, campaign kita switching ganti. Karena karena hobi kayu kan berbasisnya online. Terus karena basicku adalah data analis juga kan, data analis itu base by data. Ini campaign langsung otomatis kita rubah. Hobi kayu akademi kita rubah campaignnya langsung menjadi branding dan marketing. Karena pada saat itu saya dapat data, tapi dapat prediksi kalau misalkan ini panjang, kalau misalkan ini pandeminya akan panjang, teman-teman yang biasanya jualan konvensional, pemasaran konvensional hanya lewat marketplace itu pasti akan terdampak. Makanya kalau kita switching dari yang tadi kita ngecat, yang tadi potong-potong kayu, switching langsung ke branding, switching langsung ke internet marketing. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang ikutan juga. Campaign kita dari tahun lalu sampai sekarang gitu. Kayak branding, kayak marketing. Lebih baik sekarang kita berjalan daripada besok kita lari gitu, mengejar. Nah, kalau misalkan orang hobi dari data yang kita punya sekarang untuk di grup itu sekitar 30.000 member. 30.000 member di bulan sebelum puasa itu kita polling. Survei berapa persen yang naik, berapa persen yang gitu-gitu aja, berapa persen yang turun. Dari data yang kita punya, 60% itu semua naik. Ini untuk kelas industri yang belum ada kelasnya kalau kita nyebutnya. Jadi kan ada industri kecil, menengah, di bawah mikro. Nah, ya. Kita mungkin sekelas industri rumahan ya, sebagian besar ya. Tapi kalau kita nyebutnya industri kecil, beneran kecil. Jadi yang itu naik, 60% naik. 60% naik. Itu yang aku juga kaget, naik. 20% itu ya gitu-gitu aja. Jadi cuma jawab ya gitu-gitu aja, nggak naik ya nggak turun. Sisanya baru yang terdampak turun. Gitu. Kita survei lagi, kita cari data lagi. Naiknya dari mana? Kenaikannya efek terbesar itu dari mana? Dari online. Malah sekarang yang kita dapat yang masukkan ke kita, yang kecil-kecil ini malah penasaran. Oh kita udah naik, kita pengen ekspor. Ini kecil. Makanya tadi kita talkshow temanya pengenalan ekspor. Karena pengen kayak tadi contoh dari Klaten. Dari Klaten bikinnya gerobak angkringan. Nah itu. Iya, angkringan. Gerobak angkringan loh. Orangnya ada. Saya tanya tadi. Sekarang Kak Jauh ngirim kemana? Kan setahu kan main Lombok, kan London. Gerobak angkringan. Nah itu yang kecil sekarang yang penasaran pengen ekspor. Tadi juga kita sempat ngobrol juga pengen fokus, pengen belajar lebih tentang ekspor. Nah saya juga kan ikut juga maksudnya dengan teman-teman yang sudah industri besar yang sudah biasa ekspor. Gitu. Makanya kita temukan antara asosiasi Asmindo bisa sharing dengan kita ya para hobi yang lagi penasaran nih. Karena kekuatan mereka, kekuatan orang-orang hobi kayu tadi, internet marketingnya sudah mulai kuat, tinggal brandingnya. Ini yang juga mau campaignkan ke teman-teman industri. Karena data saya dari kayu lokal, industri besar kita yang bermain ekspor itu kurang dari 50% yang menggunakan internet marketing. Jadi kalau misalkan saya cari kata kunci yang berhubungan dengan furnitur, misalkan Java keyboard furnitur, mungkin ada beberapa industri besar Indonesia. Contoh Wisangka pasti ada iklannya, gitu. Tapi sebagian juga sudah dibooking oleh Vietnam. Jadi kata kunci furnitur Indonesia itu sudah diblok oleh Vietnam. Karena kita banyak main di situ, gitu. Nah, ini juga jadi terbalik. Jadi kita mau yang hobi pengen belajar impor ke asosiasi, yang asosiasi pengen juga belajar internet marketing yang hobi. Ya, jadi kita berkolaborasi gitu. Itu campaign, pokoknya program saya dan hobi kayu dan kayu lokal. Terus untuk yang mereka main ini kita pengen terusin program pemerintah yang tahun 2010. Itu planning besar kita di tahun depan tentang pariwisata kreatif. Nah ini kita sudah bikin konsepnya, sudah bikin plannya.
Karena pariwisata kreatif kayaknya bakal jadi masa depan, di mana orang berwisata bukan cuma melihat pandangan. Jangan anak muda lah, anak-anak milenial, anak-anak generasi Z, mereka ikut wisata dengan keluarga. Sebagian besar mereka males loh ke pantai atau ke tempat wisata, mereka pengen belajar. 2 tahun lalu ada 3 orang datang ke rumah saya dari Singapura. Dari Singapura dia cuma melihat YouTube saya, terus dia datang ke Jogja. Dia habis belajar kulit di Bantul. Terus dia ke rumah saya, dikiranya di situ tempat belajar kayu untuk wisatawan, gitu. Nah ini saya cari-cari infonya lagi, ternyata programnya sudah ada tahun 2010-an kalau nggak salah itu. Nah itu pengen kita kembangin lagi, jadi kita mau kembangin edukasi pariwisata kreatif dan tentunya tadi yang dukung lokal. Karena kalau ini bisa berjalan, saya yakin kita nggak akan berlari lagi. Kita menguasai digitalnya, internetnya, kita menguasai juga pasar yang ada di lokal dengan merek-merek dan brand-brand lokal juga. Kita udah tahu untuk kopi kayu dan kayu lokal sendiri. Wah, ini menarik nih. Ya mungkin nggak usah kemarin, kita kan punya BI di sini. Ini menarik ya. Karena boleh kenal juga. Iya, Pak. Jadi menurut saya menarik nih, Pak. Jadi saya kemarin juga sempat ngobrol Pak sama teman-teman di Parekraf bahwa sebenarnya kita harus punya sebuah mindset baru tentang wisata gitu, Pak. Termasuk tentang mindset tentang bisnis kita. Saya sama Mas Hendro dulu mungkin ya mindset kita itu kalau bisnis ekspor itu datang ke pameran, dapat buyers, masukin ke kontainer Pak. Nah ini mungkin kita harus punya mindset juga yang baru nih Pak. Kira-kira apakah wisata bisa, ataukah nanti saya juga sama Mas Hendro mungkin bisa kita bikin satu internet marketing yang mungkin satu kontainer bisa bareng-bareng. Di sana kita punya agent dan sebagainya gitu Pak. Kira-kira sih ada nggak Pak kalau dari BI itu yang memang mendukung sesuatu improvement gitu Pak, atau sesuatu yang baru gitu, apakah dari CSR-nya ataukah dari pelatihannya, kira-kira seperti apa Pak dari BI Pak? Oke. Tadi sudah disampaikan Pak Hendro, bahwa UMKM itu penopang pertumbuhan ekonomi itu. ya, 70% Pak. Iya, besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu, ketika pandemi menerpa, UMKM terkena, kami dari Bank Indonesia itu salah satunya bagaimana cara memasarkan, pertama memasarkan ya, itu kami menyelenggarakan kegiatan di berbagai pusat-pusat ekonomi kreatif ya. Baru saja mungkin bulan lalu kami mengadakan ini itu namanya seperti pameran begitu, Joglo Semar ada di Borobudur. Joglo Semar. Jadi BI Jogja, Solo sama Semarang itu kerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Kebetulan saya terlibat.